الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Wa qala amilun kahashiril an'ami mu'allafu yad'afu fil islami riqabuhum mukatabun wal gharimu man lil mubahil adna wa huwa adimu wa fi sabilillahi ghazin ihtasab wabnu sabilin ziftiqarik tarab. Lanjutan daripada asnaf yang 8. Terakhir kemarin adalah si amil. Amil orang yang bekerja, mengumpulkan kemudian mengantarkan daripada zakat. Lanjutan wa muallafun yad'afu fil Islam. Muallaf yudha'afu fil Islam. Si muallaf. Siapa muallaf? Muallaf ini orang yang cenderung hatinya, muyul hatinya ke Islam. Itu muallaf. Dia sebelumnya si kafir. Setiap mendengarkan azan suka dia ke Islam. Setiap mendengarkan ada orang mengaji, ingin dia lama-lama duduk mendengarkan orang mengaji. Padahal dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ulama menghukum dia tu sudah muallaf. Jadi bukan muallaf tu mesti harus dia masuk Islam. Itu yang disebut muallaf. Bukan harus seperti itu. Muyul saja hatinya, cenderung saja hatinya ke Islam, itu sudah disebut dengan muallaf. Kan ada itu kadang cerita dari teman-teman kita kadang. Dia ada teman seorang non-muslim, tapi suka dia dengar kaset ngaji. Kalau sudah ngaji di masjid tu suka dia mendengarkan. Azan subuh tu dia bangun, tapi dia belum syahadat. Itu sudah disebut dengan muallaf. Qulubuhum, orang yang lunak hatinya untuk menuju Islam. Sudah boleh kita beri zakatnya. Sudah boleh kita bantu dia dengan zakat. Dia kan masih kafir ustaz. Ia masih kafir, tapi kan muallafun. Sudah lemah hatinya tadi. Tidak lagi dia keras untuk mengabdi atau untuk kepada beribadah dengan ajarannya. Tapi kalau dia masih kafir, rajin juga dia ke tempat ibadah dia, itu belum muallaf namanya tu. Itu jelas si kafir namanya itu. Gitu, dia bedakan dia. Jadi orang yang lunak ay muallafan min aslam wa niyatahu dha'ifah aw lahu syarafa yurja bi'ata'il islam. Jadi dia ini hatinya itu sudah lemah ke agama dia. Sudah lemah ke agama dia. Sehingga dia kadang-kala banyak bertanya-tanya, kok ibadahnya cuma sekali seminggu aja ya, kata dia. Mestinya kalau memang kita hamba Tuhan itu mestinya tiap harilah mengabdi. Dari situ sudah mulai munculnya.
muncul. Tuhan kami manusia, Tuhan kami Isa. Isa itu kalau di umat Islam dia seorang nabi dan rasul. Dan kami meminta kepada dia. Jadi umpama-umpama seperti itulah. Lemah hati dia. I'ta yurja i'ta Islam. Kita berharap pula dia bisa masuk Islam. Au may yuqatil min waraihi minal kufar. Atau telah terbunuh semua daripada keluarganya. Keluarganya semuanya kafir. Tinggal dia lagi. Jadi kata dia sendiri mengatakan kepada dirinya, aku harus cepat masuk Islam. Kalau aku tidak masuk Islam, pasti aku dibunuh. Atau itu yang kedua. Wa an yakuna ma yu'tahu aqallu ma tajhiz jaysh lahum. Amal mu'afalafatul kufar kama yurji islamuhu bi ya'ta'uhu. Jadi itu juga disebut dengan si mu'allaf. Jadi mu'allaf tadi ada orang yang lembut hatinya dan ingin masuk Islam, atau dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga disebut dengan mu'allaf. Si mu'allaf dapat bagian daripada harta zakat. Cuman kalau pakai pendapat Umar ibn al-Khattab, kalau sudah masuk ke dalam Islam itu tidak mu'allaf lagi namanya. Itu sudah menjadi muslim. Jadi ada orang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak lagi dihitung sebagai mu'allaf, tapi dia disebut muslim. Begitu dia. Jadi kita ni muslim ni, muslim. Ayah mak nenek-nenek kita dulu mungkin saja, tapi di kita tak boleh pula disebut dengan mu'allaf. Ni apa pak sabit mu'allaf? Ndak kan? Pada mu'allaf ya nama itu ya kan, dulu kan tak muslim kita, ayah nenek kita dulu, nenek-nenek kita dulu lah tak tahu dengan apa ya. Islam tu baru masuk, barulah faham orang-orang kita cara berpakaian. Saya ingat kata-kata nenek saya dulu waktu nenek saya tu waktu kecil dulu tu, orang-orang tu perusi tu bajunya 2 saja ya, bajunya tu. Kain pinggang tu memang sampai pinggang ya. Yang bagian dada ni pakai pakai dalaman saja. Apa jalan itu tu? Orang itu waktu nenek saya kecil-kecil itu. Jadi kalau begitu kita lihat lambat Islam masuk ke daerah kita. Lambat. Jadi saya masih ingat itu kata nenek saya, baru orang kenal pakaian menutup aurat, mulai orang kenal menutup kepala, mulai orang kenal itu tu semenjak si Anu tu pulang dari Aceh kata dia. Ada seorang ulama di kampung saya pulang dari Aceh. Jadi dulu dia ke Aceh mengaji. Balik, baru orang tahu cara berpakaian, cara salat, cara Jumat, cara apa. Dulu tak tahu. Jadi kalau begitu, mu'allaf ya dulu berarti itu. Balik masuk Islam. Cuman disabit dulu, mu'allaf dia orang bongi pula kadang kan. Wariqabuhum, habis mu'allaf. Jadi mu'allaf, orang yang lembut hatinya cenderung ke Islam, atau dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Cuman pendapat yang kedua ini Umar ibn al-Khattab tidak memakainya. Wa riqabuhum mukatabun wal gharim. Jadi yang berikutnya adalah riqab. Riqabuhum makatib. Hum makatibun yadfa'lahum ma yanihum 'ala al-'atqi. Budak memerdekakan budak. Ada namanya budak mukatab. Jadi ini juga bagian daripada memerdekakan budak, itu juga bagian daripada asnaf yang 8. Wal gharimun, dan si gharim. Gharim ni orang yang berhutang. Si gharim orang yang banyak hutang. Itu gharim. Saya pun tak faham kenapa siap-siap masjid kita ni disebut dengan gharim, tak faham kita. Kalau ada orang yang bekerja di masjid tu namanya gharim. Padahal gharim tu orang yang banyak hutang. Gitu dia. Orang yang banyak hutang ini, orang yang berhutang ini, si gharim ini dibagi kepada 3 jenisnya. 3 jenis daripada si gharim. Gharim orang yang berhutang. Mana dia? Pertama, gharimun stadana li nafsihi lil mubah. Pertama, si gharim orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Li nafsihi, untuk kebutuhan dirinya. Ai ghairi maksiat, tidak untuk maksiat. Apa contohnya? Dia untuk makan.
Berhutanglah dia di kedai beras. Tolong beri kami beras hari ini 10 kilo. Kami untuk makan nanti, kalau dapat uang kami bayar. Ini si gharim namanya ini. Berhutang dia ke kedai beras. Ini berhak untuk diberi zakat. Ghairi maksiat. Tidak hutang-hutang maksiat. Mana hutang maksiat? Hutang yang ada di dalamnya riba. Hutang ke rentenir, hutang maksiat. Hutang ke bank, hutang maksiat. Jadi kalau kita berhutang ke bank, berapapun banyaknya hutang kita ke bank, tetap kita tidak disebut si gharim namanya. Kenapa? Hutang kita sudah hutang maksiat. Hutang yang dibolehkan untuk memberi zakat adalah hutang mubah. Hutang mubah, hutang limu'natihi, untuk nafkah, untuk kehidupan dia. Itu hutang dia. Dia untuk makan besok tak ada, nampak tak gambar hari hujan, tak dapat bekerja. Beras untuk nak dimasak besok tak ada. Tak ada. Datanglah dia ke kedai beras, dia minta ke tempat kedai-kedai harian lah. Dia ambilnya gula, dia ambilnya minyak, dia ambilnya tepung, dia ambilnya beras. Kemudian dia sampaikan ke pemilik kedai harian ini, nanti saya bayar ya, minggu depan saya bayar. Okey, diberikan. Ini namanya si gharim. Kalau kita punya zakat, boleh kita berikan kepada dia. Kenapa? Dia gharim, berhutang untuk kebutuhan pokoknya, bukan untuk maksiat. Maksiat tu ya seperti tadi, hutang yang mengandung hutang yang ada di dalamnya riba. Atau hutang liyughnihi, tidak juga dikatakan mubah. Atau dia berhutang tapi untuk memperkaya dirinya. Apa contohnya? Dia ikut saham pula dia, umpama. Ini umpama ni ya. Umpama dia tak ada modal, dia tak ada uang, tapi ada proyek suatu umpama jalan tol lah umpamanya. Jadi kata kawan tadi, aku ingin ikut bisnes kami, nak ikut join nak masukkan sirtu ke jalan tol. Masukkan sirtu. Engkau cukup modal saja 500 juta. Nanti 500 juta ni awak dapatkan terus dalam setiap bulan tu agak 50 juta. Bagus tu kata dia. Carilah duit. Dicarilah duit ke mana-mana. Dapat dia duit kepada seorang kaya. Ni makan payah. Makan payah tapi ikut pula berbisnis tadi. Ini pun tidak disebut dengan si gharim. Kenapa? Karena dia berhutang untuk memperkaya diri. Bukan untuk kebutuhan pokoknya. Contoh satu lagi, memperkaya diri. Seseorang yang dia membeli mobil berhutang tak? Apalagi dalam keadaan kini kau umumnya orang-orang berhutang. Membeli rumah berhutang, beli kebun sawit berhutang, membeli mobil berhutang, beli apa lagi? Beli HP pun berhutang gini. Apakah itu disebut dengan si gharim yang dimaksud di dalam matan matan sobat ini? Tidak. Jadi si gharim itu yang berhak tu orang yang berhutang untuk hutang mubah atau hutang wajib yang dia mesti memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan pokoknya. Maka dia disebut dengan si gharim. Itu dia pertama. Ada gharim yang kedua. Jadi si gharim ni gharim istilah nafsil mubah. Jadi untuk berhutang untuk dirinya, tidak untuk di dalamnya ada unsur maksiat. Berhutang untuk beli rumah juga termasuk boleh rupanya. Li islahi taskin, untuk beli rumah, untuk menyewa rumah, atau untuk memperbaiki rumah. Berhutang dia ke toko bangunan. Jadi berhutang dia ke toko bangunan. Jadi kata dia ke toko bangunan, Pak, hari sering hujan nih Pak, kata dia kan. Atau rumah kami banyak bocor, kata dia. Jadi kalaulah hujan tu rumah kami basah, anak-anak tak bisa tidur, kami pun tak bisa tidur. Kalau boleh, kami berhutang Pak, nanti kami angsur Pak. Kata dia ke orang toko bangunan. Kata toko bangunan, boleh. Awak nak mau apa? Kami mau atap agak 2 kodi, kata dia. Diberikan oleh toko bangunan atap 2 kodi. Berarti dia termasuk si gharim. Jadi boleh kalau seperti itu gharim. Kita kemana yang lebih afdal membayar? Zakat. Kita punya zakat. Tahu kita dia berhutang. Mana yang lebih afdal? Kita membayarkan zakat kita ke dia atau langsung saja kita datang ke toko bangunan?
Mana yang paling? Kita punya zakat. Zakat kita akan kita keluarkan ini. Kita akan keluarkan. Kita carilah di kampung kita itu. Si mu'alaf dah ada di kampung tu. Si fakir ada, si miskin ada. Sudah dapat, sudah keluarkan ke fakir. Sudah dikeluarkan kepada si miskin. Ada si gharim satu. Orang yang berhutang. Kita mengeluarkan zakat ni yang paling afdal kepada siapa? Kepada dirinya yang berhutang ini. Atau kepada tempat dia berhutang. Bapak macam mana? Ibu-ibu ke mana? Beda pendapat ibu-ibu je bapak. Mana ni juga? Kata bapak ke dirinya, ke diri orang tadi. Kata ibu-ibu, kata ampek, inya berhutang. Itu takut uak-uak aja atau memang itu jawaban? Jadi mana dia? Jadi kemana yang paling bagus itu? Bahwa ia mengeluarkan lebih bagus, lebih elok ke tempat ia berhutang. Jadi ke toko bangunan kita berikan. Jadi kita tanya ke orang toko bangunan, si fulan tu punya hutang tak di siko? Ya, berapa hutang si fulan? Hutang si fulan 5 juta. Beli apa? Beli semen, beli atap 2 kodi, beli besi kemarin. Ambil zakat kita 5 juta. Ini kami bayar ya. Itu terlebih afdal daripada dia mengeluarkan kepada si gharim tadi. Kenapa itu terlebih afdal? Kalau kepada si gharim, dikhawatirkan si gharim ini tidak membayarkan hutangnya. Hanya dulu perangai ke orang berhutang dulu. Berhutang senang, tapi membayar hutang payah. Makanya lebih elok mana? Lebih elok kepada orang yang memberikan dia hutang tadi. Gitu. Ya kadang aku kan 5 juta banyak mah dapat DP Honda nyoba tambah hutang cik lagi dia kan. Tambah hutang untuk berhutang dia lagi. Itu dia. Jadi li islahi maskan untuk memperbaiki rumah boleh dia menerima, dia berhutang. Atau karena membeli pakaian, boleh juga rupanya. Jadi kalau dia membeli pakaian kemudian dia berhutang termasuk si gharim. Au firash atau tikar. Membeli tikar di rumahnya boleh. Au markub atau kendaraan. Boleh dia. Tapi tadi lagi kendaraan yang memang itu berhajat dia kepada kendaraan tadi. Bukan untuk memperkaya diri atau bermewah-mewah gitu. Cuman tidak ada lagi unsur haram di dalamnya. Kalau memang boleh membayarkan orang berhutang karena kendaraan, lo mak juga ambil Fortuner cik kan suruh orang bayar kan. Banyak zakat pak-paknya kan bayarkan ke Fortuner kami gitu-gitu. Nggak, ini kalau tidak ada di dalamnya memperkaya diri, kemudian tidak ada unsur daripada unsur riba. Baik. Kemudian ada yang kedua lagi si gharim yang kedua, gharim istadana li islahi zati bainan nas. Atau yang kedua, orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang sedang kena denda. Umpama si fulan membunuh si fulan. Jadi kita contohkanlah sebagaimana di dalam fikih, kita sedang mengendarakan mobil. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mengendarakan mobil agak laju sedikit. Memang nasib kita menyeberanglah. Ada orang menyeberang, tak kuat rem kita, akhirnya kita tabrak. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ini. Ini contoh saja. Meninggal. Dalam hukum Islam, kita terkena 100 ekor onta. Dalam hukum Islam, kita ini kena 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta, 40 juta satu onta, kali 100 berarti uangnya 4M. 4M. Kita tak punya uang. Tak ada uang kita. Datang orang. Pak Ustaz punya hutang kan dengan si fulan kan 4 miliar. Iya, uang saya tak ada. Jadi kata ada orang tadi datang ke kita, kalau begitu biarlah pakai saja uang saya, biar saya menanggungnya, Pak Ustaz berhutang saja dengan saya, kata dia. Maka kita boleh juga menerima daripada zakat. Maaf, bukan kitanya, tapi si
Si fulannya itu si gharim juga namanya. Orang yang berhutang karena mendamaikan orang. Dia berhutang pula kepada orang lain, maka dia boleh menerima zakat. Wa hukima man istadana li'imaratil masjid. Dari sini pula lah dihukum orang yang berhutang untuk mendirikan masjid, mengimarahkan masjid. Masjid ini diperbaiki, uang tak ada, infak tak ada, karena Covid tak jalan kontak infak, atau kegiatan masjid tak jalan. Ini mau direnovasi nih, atau pembelian tanah di sana. Ada satu orang kaya, pakailah duit saya ini dulu, kata orang kaya. Oh maaf, bukan seperti itu. Ada orang pengurus, datang pengurus ke orang kaya, kata pengurus ke orang kaya, Pak, kami nak membeli tanah tu. Mau nak kami pinjam duit, kata pengurus. Saya sebagai pengurus, saya pinjam duit Bapak untuk membeli tanah tadi. Jadi kata orang kaya ni, boleh berapa? 2 miliar. Dikeluarkanlah duitnya oleh orang kaya 2 miliar, yang minjam duit siapa? Pengurus. Maka pengurus dibolehkan menerima zakat. Nah, itu dia, ke sana maksudnya. Wa hukima man istadana li'imaratil masjid. Itu dia. Tapi kalau duit zakat dijadikan pembangunan masjid, tak boleh dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i jelas sekali tidak dibolehkan, karena tidak ada daripada asnaf 8 dijelaskan pembangunan masjid. Jadi memang tidak dibolehkan dia. Begitu. Jadi kalau ingin seperti tadi, faman istadana li'imaratil masjid, untuk mendirikan masjid, atau daripada mendirikan bangunan yang lain yang itu manfaatnya limaslahatil ummah, MDA, atau apa lagi, panti dan lain sebagainya, boleh. Jadi dia termasuk orang yang istadana. Bagaimana kalau kita pakaikan ke toko bangunan? Jadi kita pengurus masjid ambil saja barang di toko bangunan. Boleh tak ada orang nak membayarkan zakatnya diatasnamakan dengan orang yang berhutang, dibayar ke masjid, dibayar ke toko bangunan tadi? Boleh benda, karena tidak ada si penjamin. Tapi kalau ada si pengurus sebagai penjamin hutang diatasnamakan hutang pengurus, maka itu dibolehkan. Sebenarnya bagus juga itu kalau ada orang-orang kaya yang punya zakatnya miliaran itu. Bagus seperti itu. Ini ada orang-orang kaya zakatnya disimpannya di dalam satu rekening. Ada beberapa orang saya kenal disimpan dalam satu rekening zakat. Jadi semakin tahun semakin meningkatlah yang dalam rekening ini, tidak dihabiskannya. Jadi ketika saya tanya, kenapa tidak dihabiskan? Kemana lagi saya nak mengeluarkan zakat Ustaz, katanya. Ke kampung saya sudah saya kirim, kata dia. Ke sini sudah saya keluarkan, kata dia. Dia mengeluarkan zakat dalam 1 tahun itu 10 miliar. Di Pekanbaru, berdua orang itu. Bertiga lagi yang saya kenal. Setiap tahun mengeluarkan zakat 10 miliar. Dan tidak terhabiskan dia bagikan. Tidak terhabiskan dia bagikan. Jadi bagaimana? Ya ke Basnas lah, kata saya. Saya tak percaya ke Basnas, kata dia. Apa tak percaya, kata saya? Ya itulah, kata dia, ketua Basnas tu siap berzakat, kayaknya besoknya baru mobil ketua Basnas tu, kata dia. Aduh, lah jauh payahnya tu, kata dia. Ya seperti itulah, kata dia. Ini umpama nih. Ini bahasa dia saja. Kita tidak menuduh yang lain pula. Tapi kalau tersinggung, tak apa. Itu dia langsung menyampaikan ke saya. Apa nak ke Basnas, kata saya. Apa nak diantar ke Basnas? Bagus ke Basnas. Basnas tu luas cangkupannya. Bisa dia buat ini, diantar ke pesantren. Hendak ada Ustaz nak niung ke Basnas. Apa no? Tak. Ambil semenjak itu terkonai, kata dia. Apa jaan? Pernah saya mengeluarkan zakat ke Basnas dulu. Siap ambil keluarkan modal itu, botol baru ketua Basnas tu, kata dia. Nanti payah aja ada. Kadang ketua Basnas tu tak ada piti. Itu jadian deknya. Dan tentu piti pribadinya. Atau mungkin saja kan, setiap sesuatu itu kan mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin kan. Selagi hidup di dunia kan mungkin banyak yang terjadi, bisa saja. Atau bertiga saya apa itu, bertiga orang-orang yang zakatnya 10 miliar. Saya tanya itu jawabannya, entarlah ke Basnas agak 5M. Kan lumayan itu 5M. Kemudian 5M-nya bagikanlah di kampungnya, bagikan di Pekanbaru. Nanti ada anak-anak yang sekolah kasih. Saya bawa adik-adik yang dari Mesir, bukan yang dari Mesir, yang nak berangkat ke Mesir, 30 orang. Saya bawa, nih,
Adik-adik ni nak berangkat ke Mesir ni Pak Haji kata saya. Bantulah, dibantu ketika itu 35 juta per orang. 35 juta per orang sebanyak 30 orang. Pada di ATM, pada di rekening letak ya. Itulah. Apa nak antar ke Basnas kata saya. Cepat habisnya ni kata saya. Dikelola orang-orang Basnas. Anak ni orang dah cik. Siap orang ngaluan ke orang Basnas tu cik. Oto baru yang ketua lah kata ni. Terang ada orang Basnas, berang orang Basnas kawak. Awak nak menuduh no. Tapi itu kan bahasa dia gitu. Mana tersinggung tu sorry aja lah. Kami nak menyinggung tu. Kemudian yang ketiga. Jenis si gharim. Orang yang berhutang yang ketiga. Gharimun lidimaniddin. Nah ini dia. Si gharim. Ini masuk juga ke yang kita tadi ni. Orang yang berhutang karena menanggung hutang orang lain. Nah boleh. Menanggung hutang orang lain. Maka dia disebut dengan si gharim. Contoh. Si gharim orang yang menanggung hutang orang lain. Ya orang berhutang. Orang berhutangnya sama dengan contoh yang nabrak tadi lah. Yang nabrak tadi dia berhutang dengan seseorang. Kemudian kita tanggung. Biar sajalah saya menanggung hutang engkau. Saya berikanlah hutang tadi kepada uang tadi kepada orang lain. Kemudian jadilah itu bagian daripada tanggungan hutang. Begitu dia. Orang Basnas banyak galak kalau mendengar kajian kita ini marah dia ni. Gharimul lidhamaniddin. Jadi hutang tanggungan orang yang bisa menanggung daripada hutang lain. Jadi kata musannif, kata syarih Imam Syihabuddin Ramli rahimahullah, tidak diberikan apabila hutang itu pun ia tanggung dengan daripada maksiat. Apa contohnya? Dia berhutang, rupanya hutang itu untuk membeli khamar. Untuk membeli khamar. Jadi dia usaha. Nah, dia punya dukan ni dia punya warung. Di warungnya ni ada jual khamar, ada jual rokok, ada jual, ya ada yang makruh, ada yang haram lah dijual di situ. Berhutang dia kepada orang lain. Bolehkah kita membantu dia dengan zakat kita karena dia berhutang tadi? Tidak. Karena dalam jual belinya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Juga tak boleh rupanya. Nah, maka perlu juga kita lihat dulu. Maka pendapat siapa yang mengatakan orang yang kalau sudah terbibit dia dalam masalah yang haram, maka tidak boleh atau tidak berhak dia untuk menerima zakat. Oh, ada pertanyaan orang. Saya baca dalam beberapa kalam ulama. Orang yang merokok. Dia orang miskin. Dia termasuk bagian daripada si miskin. Mestinya dia ni dapat zakat. Tapi karena dia melakukan perangai mubazir. Kan merokok tu mubazir. Taruhlah yang tak haram tapi makruh. Nyo miskin. Makan aja payah. Tapi rokok pitihnya bakarnya. Duit dibakarnya. Maka menurut qaul boleh dia tidak kita kasih zakat. Kenapa? Dikhawatirkan zakat tadi punya bakar dia belikan rokok. Nah, gitu dia. Oh, banyak orang kau ni bongi. Nah, kami miskin merokok. Memang seperti itu dia. Jadi dia payah makan. Makan susah karena miskin. Uang tak ada. Tapi dia merokok. Walaupun merokok pun ada pendapat mengatakan tidak haram. Okey, kita ambil pendapat yang mengatakan makruh. Tapi dengan sebab bahawa dia menerima zakat dan dia merokok, dikhawatirkan duit itu tadi yang ia pakai. Habis rokok boleh. Lebih zakat petang mah itu je lah boleh rokoknya. Mak buruk bunyi. Buruk bunyi itu kan. Boleh rokok cik lah. Mungkin ada piti dan doangnya. Cik nama zakat petang mah. Jangan buruk bunyi dah. Nama zakat yang pertama boleh rokok sungkuinya. Yalah. Kau piti. Kau rokok. Rokok zakat kau je. Mereka lain bunyi itu. Maka bahaya. Itulah. Kau elok-elok aje lah kalau nak ni nama zakat. Lil mubahin adana wa huwal adimun. Kemudian. Wa fi sabilillahi ghazin. Kemudian orang yang berhak menerima zakat lagi fi sabilillahi ghazin ihtasab wa bunu sabilil iftiqarik tarab. Fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi si gharim dah selesai. Jadi mu'alaf sudah selesai kita bahas. Si gharim orang yang berhutang sudah selesai. Masuk kepada fi sabilillah.
Siapa fi sabilillah ni? Fi sabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah. Ghazin. Ada kalimat ghazin. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, syarat seseorang itu disebut fi sabilillah boleh menerima zakat kalau dia ghazin. Ghazinnya apa? Kalau dalam peperangan. Itu baru fi sabilillah dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang yang belajar menuntut ilmu, siap masjid, imam masjid, itu dalam mazhab Syafi'i tidak disebut dengan fi sabilillah yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan syahid fi sabilillah. Tapi fi sabilillah menerima zakat tidak dapat dia. Kenapa? Karena diikat dengan ghazin. Di medan perang. Pakai senjata, atau menaiki kendaraan, atau memakai pakaian perang, musuh si kafir. Berhadapan muslim dengan kafir, itu baru fi sabilillah. Dia dapat dia. Nah, tapi kalau tidak, maka dia tidak termasuk bagian daripada fi sabilillah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa amma lil Hanafi khilafan lil Hanafi. Kalau menurut Imam Hanafi, siapa saja orang yang membantu daripada agama Allah, fahuwa fi sabilillah. Guru ngaji fi sabilillah. Siapa lagi? Imam masjid fi sabilillah. Gharib masjid, kita gharib masjid fi sabilillah karena dia sudah membantu agama Allah. Tapi bi alla ya'khudha syai'an minal fai'. Orang yang berjuang tadi itu dia tidak mengambil daripada fai'. Jadi ini dua, nak harta fai' diambil atau dia ingin mendapatkan bagian daripada zakat. Itu dia. Wa illam yujad ma yasrifu lahu minal fai' wa tajibu la aghniya'il muslimin i'anatuhu hina izin. Jadi wajib orang-orang kaya kalaupun tak ada zakat bantu daripada orang-orang yang sedang dalam keadaan perang tadi, daripada fi sabilillah, untuk kita bantu dia agar semangat daripada perangnya. Nah, tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i fi sabilillah itu untuk hari ini tak nampak. Tak ada. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi ada, boleh. Orang yang sekolah pesantren, orang-orang yang masih dalam studi, imam masjid, boleh dikategorikan fi sabilillah dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Kemudian berikutnya wabnus sabil, ibnu anak sabil jalan. Jadi anak jalan. Nah, bukan anak jalanan. Nah, ini beda lagi nih. Ibnu sabil ini siapa yang ibnu sabil? Wa huwa mu'sirum bima yuwasiluhu maqsidahu. Jadi orang yang dia umpamanya dia nak menuju kota, mana kita contohkan ya? Ke kota Padang lah. Dia nak menjumpai keluarganya di kota Padang. Di kota Padang, pas disampai Kuok baru dah habis. Ini dari Pekanbaru tuh, sampai Kuok baru dah habis bekal. Nggak ada lagi bekal. Jadi sampai di Kuok tadi jumpa dengan kita. Kita tanya, awak nak ke mana? Saya nak ke Padang, Pak, kata dia. Jadi ada yang bisa dibantu. Saya habis bekal saya, Pak. Tak ada lagi bekal saya, Pak. Boleh bagi kita yang punya zakat nih. Kita kebetulan ada zakat kita yang belum kita berikan. Ambil zakat tadi, berikan ke dia. Nih, uang zakat. Ambillah. Boleh. Itu namanya Ibnu Sabil. Itu dia. Jadi kalau kawan-kawan kita sedang khurut fi sabilillah, boleh disebut Ibnu Sabil. Karena dia berpindah dari tempat ke tempat. Tapi kalau di situ jonya menonggoknya, tidak boleh Ibnu Sabil. Walaupun namanya Ibnu anak tadi. Tetap tidak boleh. Di situ aja tak bergerak dia. Jadi yang Ibnu Sabil itu memudahkan daripada perjalanan dia. Boleh. Dan ini banyak juga ini. Dan dia berhak itu. Dia minta umpamanya ke amil zakat. Atau datang dia ke amil zakat umpamanya yang ada di Kuok. Ini umpamanya. Datang dia, Pak. Kami ni Ibnu Sabil ni Pak. Kami di Padang. Kami tak ada uang lagi. Bekal kami dalam perjalanan tak ada. Bantu kami Pak. Berhak dia meminta seperti itu ke lembaga zakat yang ada di daerah sana. Boleh. Tak berdosa dia. Untuk mempermudah perjalanan safarnya. Tapi musafirnya ini musafir mubahan. Au ta'atan khilafan lil safaril maksiat. Musafirnya itu musafir mubah atau musafir taat.
dia nak dakwah seperti kawan-kawan kita khurut, atau seperti dia nak menjumpai orang tuanya, atau dia nak menziarahi temannya, atau menziarahi ibu bapaknya, itu musafir taat namanya. Atau dia ingin raha ini ingin refreshing lah, itu musafir mubah, boleh juga dia. Gitu. Jadi kalau awak ingin pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi, di Buriku habis bekal gitu. Boleh kita minta zakat di Buriku. Untuk apa kata orang di Kuok kan? Untuk pergi jalan-jalan Pak. Jalan-jalan kan. Tapi kan untuk safar mubah. Jalan-jalan untuk refreshing. Boleh. Tapi kalau untuk maksiat, maka dia tidak boleh meminta zakat dan kita pun tak boleh memberikan zakat kepadanya. Mana umpama dia nak pergi ke Sumatera Barat tapi nak untuk membeli khamar atau nak untuk nak untuk banyaklah contoh maksiat, nak berzina kan, wa'iyyazubillah, atau nak mengadu domba orang atau yang lain sebagainya. Itu untuk maksiat, maka tidak dibolehkan. Jadi tak boleh dia menerima daripada zakat. Wa man arafa lahu mal wa da'at talfahu aw 'ayalan kulifa bi bayyinah. Jadi kalau kalau seandainya dia ini ngotot juga dia untuk mendapatkan zakat, tapi kita tengok dia ini tidak, perjalanan dia ini nampaknya memang ada unsur maksiat, maka boleh kita meminta kepada dia nanti saksi dalam perjalanan dia. Kemana perjalanan? Enggak, dia ini tak ada kemana-mana Pak, dia ini memang cuman untuk menjumpai orang tuanya. Boleh seperti ini. Tapi ternyata jika awalnya daripada niatnya maksiat dan di perjalanan berubah niat tadi menjadi taat, dia nak pergi ke Ulakan umpamanya, pergi berziarah ke makam Syekh Burhanuddin, Tapakis Ulakan, berubah kepada taat, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Itu dia. Wabnis sabili dziftiqaril tarab. Jadi bagi Ibnu Sabil yang dia memiliki hajat. Hajat tadi imma ada kala hajat mubah atau hajatnya itu hajat daripada hajatnya maksiat atau hajat daripada hajat taat. Salasatun aqallu kulli sinfin. Ada pertanyaan? Kalau nak kita sambung. Silakan. Harus. Baik, jadi yang pertama tadi tentang bahawa kita apakah mengeluarkan zakat itu kepada seluruh asnaf itu atau apa. Ini kajian kita minggu yang lalu, bahawa kita melihat dulu di kampung tadi. Di kampung tadi kita tinjau, adakah si fakir di kampung tadi? Ada. Ada si miskin? Ada. Si gharim? Tak ada. Ibnu Sabil? Tak ada. Mu'alaf? Ada. Si mu'alaf ada. Kemudian mu'alaf, si gharib, si mu'alaf. Kemudian yang memerdekakan budak, tak ada. Kemudian si amil juga tak ada. Berarti di kampung itu cuma ada 3 asnaf. Berarti kita cuma boleh memberikan zakat kepada 3 asnaf ini saja. Begitu dia. Ya, cuma pembagiannya dalam mazhab Syafi'i jelas. Dihitung lagi, miskin berapa orang di kampung tu. Oh, miskin ada 5 orang. Si fakir ada 5 orang. Si miskin ada 3 orang. Kemudian si mu'alaf 1 orang. Harta zakat tadi dibagi 3 dulu. Umpama 30 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti 10 juta dibagi 5, 10 juta dibagi 3, 10 juta ini dapat 1 saja. Begitu dalam pembagian mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi dalam pendapatnya Imam Syekh Yusuf Qardawi, selagi ada orang fakir miskin, maka dialah yang lebih dahulu berhak untuk mendapatkan zakat dibandingkan kepada yang lainnya. Jadi menurut beliau,
kalaupun tidak kita beri yang lain, tidak apa-apa, kata beliau. Karena ada fakir miskin. Karena tujuan ayat tadi jelas. Walil fuqara wal masakin. Bagi si fakir dan bagi si miskin. Jadi begitu dia. Tapi dalam pendapat jumhur mengatakan, selagi ada beberapa asnaf di tempat itu, di kampung itu, maka semuanya berhak untuk mendapatkannya. Kemudian bagaimana kalau belum sampai haul? Belum sampai haul lagi. Jadi belum sampai haul seperti 1 tahun, atau haulnya seperti kalau sapi 30, kalau kambing 40, belum sampai lagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i disunnahkan kita untuk mengeluarkannya. Tapi kalau seandainya rasa kita bahwa di tahun itu pun akan sampai, jadi maksudnya sampai haul pun kita akan mengeluarkan zakat dan sudah jelas berapa kita mengeluarkannya, itu pendapat mengatakan boleh kita menyegerakan untuk mengeluarkannya walaupun masih 10 bulan. Tapi nanti pas tahunnya nanti apakah kita keluarkan lagi? Tidak, karena sudah kita keluarkan. Jadi bolehkah menyegerakan pengeluarannya? Boleh kalau sudah inta'ayyana, kalau sudah jelas dan nyata berapa biasanya kita untuk mengeluarkannya. Begitu dia. Ada yang lain? Nah, dong. Zakat kau gak borek kata. Banyak bertakut, banyak bertanya kau. Janjian baka awak petang nak wajib zakat dia gara-gara bertanya wajib jadi. Dia lindak aja lagi katanya. Silakan. Oh, tahwiluddin. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali boleh dilakukan itu dalam fikih kalau satu majlis. Satu majlis tu didudukkan. Didudukkan si fulan, ada si fulan, ada kita, ada si fulan. Jadi hutang kita ke dia ni. Dia ni berhutang ke sini. Jadi kata kita, bayarlah hutang. Kau kapan kau hutang bayar ni? Dan itu dah kawan katanya tadi kau. Dan itu dah katanya. Ambo kau punya hutang pula ke siko katanya umpamanya. Jadi sekarang, dan hutangnya sama jumlahnya. Jadi saya pindahkan sajalah hutang saya itu semuanya dibayar oleh sebulan. Okey kata sebulan, boleh. Dan kita tidak ada lagi dengan dia berurusan. Itu boleh, satu majlis. Tapi kalau pesan-pesan macam itu aja, tak bisa. Bila hutang aku lah. Itulah, alunya bayar dek si anu tu lah. Minta je lah ke si anu tu lah. Tak bisa, itu bahaya akibatnya. Jadi satu majlis didudukkan, boleh. Jadi itu namanya tahwil. Tahwiluddin. Ya, memindahkan hutang. Memindahkan hutang. Pertanyaan. Hutang kalau sampai nisab, haul wajib zakat tak? Ini khilafiyah majlis ulama. Majlis ulama Jamiatul Zahidin. Hutangnya itu sekira-kira emas sekarang berapa? Zakat emas berapa sekarang? Ya umpamanya 80 juta lah ya, 74 juta. Kita taruh saja 100 juta. Hutangnya ini 100 juta. Hutangnya 100 juta. Sampai nisab setahun dia berhutang. 100 juta sudah kena zakat kan? Wajib tak dia mengeluarkan zakat? Pertama, kalau seandainya wajib, yang mengeluarkan zakat siapa? Orang yang punya uang kah? Atau orang yang berhutang? Nah, berarti banyak kaji itu yang dikaji itu. Bagaimana? Kebanyakan pendapat ulama bahawa hutang tadi tetap wajib zakat. Memang ba'da Syafi'i. Sebagian Syafi'i mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakatnya siapa? Yang mengeluarkan zakat adalah orang yang berhutang. Makanya dalam ba'da Syafi'i tak sepakat. Kenapa? Inyo ala berhutang, memikirkan pembayar hutang, kan pikirkan pula zakatnya lagi. Tak mungkin dia. Akan bingung itu. 2 kali kau naik itu. Tapi di Indonesia kena pajak lah orang berhutang, ya kan? Kena pajak di Indonesia. Di dalam hukum Islam, kena daripada zakatnya. Cuma dalam qaul, ini fikih mu'asir ini. Jadi,
Dalam satu qaul juga, makna Syafi'iyah juga mengatakan yang mengeluarkan itu adalah sahibul mal. Sahibul mal yang punya uang asli itu siapa? Kita. Kita yang mengeluarkan. Begitu. Ada pendapat yang ketiga bahwa ia keluarkanlah secara separuh-separuh. Karena inya yang punya harta, dia keluarkan separuh. Karena dia yang berhutang, dia keluarkan separuh. Sehingga keluar pula lah zakat daripada itu. Boleh kalau zakat ni. Banyak masalah di zakat ni. Kan? Kalau itu berarti ambo membayar hutang. Ambo berhutang 300 juta Ustaz. Kan nantilah. Maka oleh karena itu, banyak daripada pembagian-pembagian zakat ini yang mesti harus untuk kita ketahui daripada zakat. Maka bab zakat itu luas sekali. Maka ulama ada mengarang khusus tentang zakat itu tebal sekali. Ratusan halaman yang dia bahas di dalamnya tentang zakat. Begitu dia. Jadi begitu. Tahwil tadi kalau satu majlis boleh, kalau sudah berbeda tak boleh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jam 3.9, 2 minit lagi. Tidak. Kadang dia takut tadi tu, yo juga aku ditanya aku wajib kalau aku kata ni. Jadi si mu'allaf, kemudian gharim tadi ada 3 di pembagian gharim, kemudian fi sabilillah dan ibnu sabil. Ini tak bisa untuk kita elakkan bahwa orang-orang ini tetap dia berhak untuk menerima zakat. Jadi fi sabilillah, gharim, ibnu sabil. Kemudian insyaallah ini besok sajalah. Salah satu aqallu kulli sinfin fi ghairi amilin wa laysa yakfi. Kemudian ada 3 paling kurang dari setiap asnaf itu dia diberikan zakat. 3 daripada setiap asnaf. Jadi paling kurang itu banyak boleh sebenarnya. Nanti akan kita syarah lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Hadza wabillahi taufik. Sebenarnya pembahasan zakat kita sudah selesai. Ini sudah masuk kepada bab tentang zakat, tentang sedekah tatawwu kemarin ini. Cuman ulama memasukkan ini dari dalam pembahasan itu. Zakat kan sudah lewat. Setelah zakat ni baru masuk bab siam. Bab siam, bab puasa. Jadi pas sedang eloklah kita akan melaksanakan puasa. Pas pula pembahasan kita tentang puasa insya-Allah. Sekali lagi pembahasan kita tentang zakat selesai. Kemudian baru masuk bab siam atau bab puasa. Hadza wabillahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.